Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bertemu kembali dengan teman-teman. Sudah lama kita belum bertemu ya. Dari pertemuan keberapa itu? Kedua atau keberapa? Jadi memang sebetulnya sedih dalam arti sebetulnya kita meskipun ya kita maksimalkan, tapi memang tetap tidak bisa maksimal ya, apalagi lewat virtual ya. Kita diskusinya tidak maksimal. Kemudian saya juga mohon maaf juga tidak bisa maksimal juga dalam arti nungguin teman-teman diskusi itu kadang saya juga mohon maaf tidak bisa maksimal, jadi kadang klarifikasinya telat gitu ya, mohon maaf ya. Tapi lepas dari itu, dengan segala keterbatasan yang patut diapresiasi adalah semangat teman-teman, bahwa semoga dengan semangat belajarnya teman-teman bisa memudahkan kita memahami ilmu ini. Jadi semoga kita bisa dimudahkan dalam proses memahaminya ya. Oke, sekarang saya akan share screen. Bentar. Minta update ya. Oke, kita share screen. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak, kelihatan. Jadi kita akan belajar tentang saddu al-dzari'ah atau saddu dzara'i, jamaknya ya. Saddu al-dzari'ah. Syar'u man qablana dan qaulus shahabi. Ini kita akan belajar ini. Dalam silabus memang ada saddu dzari'ah ada, tapi syar'u man qablana tidak ada, atau qaulus shahabi juga tidak ada. Jadi kita akan belajar yang semestinya memang ini adalah dasar-dasar hukum dalam masadirul ahkam yang termasuk diperselisihkan. Jadi yang disepakati adalah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Kemudian selain itu adalah sumber hukum yang diperselisihkan. Termasuk di dalamnya adalah saddu dzari'ah, syar'u man qablana dan qaulus shahabi. Di samping kemarin yang sudah kita pelajari ada istihsan, ada istishab, ada uruf dan lain-lain. Oke, saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah. Saddu itu maknanya apa? Saddu itu maknanya menghalangi, menutup ya, menyumbat. Sedangkan dzari'ah itu jalan, menutup jalan. Jadi maksudnya apa? Saddu dzari'ah itu menghambat atau menghalangi, menyumbat, menutup semua jalan kerusakan atau maksiat. Menutup semua jalan kerusakan atau media-media yang menyebabkan menuju ke arah kemaksiatan. Itu namanya saddu dzari'ah. Sambil nanti ditulis-tulis ya, pakai catatan. Nah, tujuan penetapan hukum menggunakan saddu dzari'ah itu apa? Memudahkan tercapainya kemaslahatan atau terhindarnya dari kemungkinan
berbuat maksiat. Ya, kalau medianya sudah ditutup, jalannya sudah ditutup, kita tidak akan kena maksiat. Gitu loh. Jadi umpama ada jalan A, ini kok jalan ini mesti menuju ke maksiat, maka jalannya ditutup. Sebetulnya yang tidak boleh itu maksiatnya, tapi karena jalan ini menuju maksiat, maka jalan ini ditutup. Nah, kaidah yang ada di dalam Saddu Dzari'ah, kaidah fikih yang tercakup dalam Saddu Dzari'ah itu di antaranya adalah la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia merupakan wajib juga. Jadi sesuatu yang menyempurnakan hal wajib, maka dihukumi wajib juga. Maksudnya apa? Ya. Sampean membasuh tangan, ya, membasuh tangan. Membasuh tangan itu kan syaratnya membasuh tangan ya. Tangan itu, nah tangan itu tidak bisa lepas dari siku. Nah, maka membasuh siku itu juga wajib. Karena ketika sampean membasuh tangan ini tidak dihukumi sempurna kalau tidak membasuh siku. Contoh lain di sini mengerjakan sholat 5 waktu. Yang wajib apa? Sholat 5 waktu. Nah, tapi kita untuk bisa mengerjakan sholat 5 waktu itu pastinya harus belajar dulu. Belajar bagaimana syarat sahnya, rukunnya, batalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu. Maka belajar sholat itu juga wajib. Karena sholat yang hukumnya wajib itu tidak bisa sempurna kecuali kita belajar sholat. Jadi sesuatu kewajiban atau sesuatu yang sifatnya dia menyempurnakan hal wajib, maka ia juga dihukumi wajib. Hal tersebut juga sama dengan jika objeknya, sasarannya adalah larangan. Jika sesuatu itu dilarang, ada yang dilarang secara langsung, contoh seperti minum khamr, berjudi, kriminalitas, dan sebagainya. Nah, ada juga tindakan yang dilarang secara tidak langsung. Nah, yang dilarang secara langsung itu apa? Minum khamr, ya kan? Berjudi, kriminal. Tapi kemudian kok jadi ada coretannya ini apa? Tindakan yang dilarang secara tidak langsung itu seperti menjual, ya, menjual khamr. Jadi yang dilarang itu apa? Minum khamrnya, mabuknya, ya, mabuk. Tapi kemudian karena untuk menuju ke mabuk itu kamu harus beli dulu, kemudian si orang itu ada yang menyediakannya, maka menjual minuman juga haram. Contoh lagi nih, zina. Dilarangnya apa? Zina. Zina itu dilarang. Tapi kemudian hal-hal yang menuju ke arah zina juga dilarang. Jadi zinanya dilarang, tapi takrobuz zina, mendekati zina juga dilarang karena itu nanti akan menuju ke zina. Jadi pacaran dempet-dempetan, ya. Kemudian berkholwat sepi-sepian yang bukan muhrimnya, maka itu juga hukumnya haram. Karena untuk berkholwat itu pasti nanti, jadi yang dilarang memang zinanya. Saya kan tidak zina, kenapa kholwat dilarang? Loh, iya, tapi nanti dia itu akan menjurus kepada zina. Karena zina dilarang, maka mendekati zina juga dilarang. Dasarnya apa? Saddu Dzari'ah. Dasarnya lah ada surat yang berbunyi wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi. Janganlah kamu menghina sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah.
Karena mereka nanti akan menghina Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Nah, ini. Janganlah kita menghina Tuhan mereka. Ya. Jangan menghina Tuhan mereka. Karena nanti kalau kamu melakukan, mereka akan melakukan hal sama, menghina Tuhan kamu dengan justru melebihi batas. Ini ada unsur menutup itu tadi ya, unsur saddu dzari'ahnya. Jadi menutup pintu supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan itu. Jadi tidak boleh menghina berhala, itu dilarang oleh Allah. Tapi jadi menghina berhala itu sebetulnya tidak dilarang. Tapi karena nanti kalau kita melakukan, mereka akan membalas menghina Tuhan kita. Maka nanti jalan itu kemudian ditutup. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa sifat toleransi. Jadi kita harus ya tidak perlu kemudian sangat menjelek-jelekkan Tuhan agama lain. Bahkan dari ayat ini dilarang. Kemudian ada lagi wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama yukhfina min zinatihin. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Jadi ini konteksnya itu, maka perempuan itu ya ini juga termasuk yang menuju ke arah itu. Jadi dalam ayat ini disebutkan bahwa perempuan itu jangan suka mancing-mancing. Jadi dengan cara apa? Memukul-mukulkan kakinya. Jadi kalau orang dulu dia ada perhiasan di kakinya, kerincing-kerincing. Jadi menarik perhatian. Agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Itu tidak boleh. Karena apa? Dengan begitu terdengar gemerincing gelang kakinya. Nah, kalau perbuatan menarik laki-laki lain untuk mengajaknya berbuat zina. Jadi yang dilarang adalah zinanya, tapi hal-hal yang menjurus ke zina itu juga dilarang. Jadi kalau dulu sempat viral itu apa? Kejahatan itu tidak hanya karena pelakunya, tapi ada yang memancing, ada kesempatan. Maka ini kalau dikiaskan bisa banyak, bisa banyak. Jadi sampean itu ya sing disalahkan aja terus kemudian ya karena itu laki-laki hidung belang, ya podo aslinya. Kalau perempuannya mau bisa menjaga kehormatannya, kemudian pakaiannya sopan, kehormatannya dijaga, tidak kemudian ganjen, mama, ya maka pastinya sebetulnya laki-laki itu akan sungkan. Nah, kalau perempuannya ganjen malah terus menggoda laki-lakinya, ya akhirnya terus kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebetulnya harusnya ada dua sisi. Ya, dan jadi ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak boleh model seperti itu. Dalam hadis juga disebutkan ala wa an hamiyallaha ma'asihi faman hami haulal hama yushaku ayyaqufi. Ketahuilah batasan Allah adalah perbuatan maksiat yang dilakukan kepadanya. Barang siapa yang menggembalakan ternaknya di sekitar batasan itu, ia akan terjerumus ke dalamnya. Ini perumpamaan ya. Jadi yang dilarang itu satu titik, tapi ini kemudian mendekati ya akhirnya dia akan terjerumus. Hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan yang dapat mengarah kepada perbuatan maksiat lebih besar kemungkinan akan terjerumus untuk mengerjakan maksiat itu daripada kemungkinan untuk menghindar dari perbuatan itu. Jadi kalau sudah mendekati itu biasanya maka akhirnya dilarang. Jadi ditetapkanlah dalil saddu dzari'ah, kemudian dilarang. Saddu dzari'ah ini apa saja objeknya? Yang pertama, perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada kalanya A.
perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. Jadi kita melakukan sesuatu dan pasti akhirnya menyebabkan orang itu melakukan hal yang dilarang. Iya. Tolong mic-nya di-mute ya. Yang lain. Bisa kayak mereka. Iya. Kali biasanya mereka kan suci tuh. Yang co-host coba kalau bisa di-mute, yang lain di-mute aja ya. Oke ya, jadi itu tadi ya. Ada perbuatan, objek atau perbuatan yang mengarah pada perbuatan terlarang itu ada dua bagian. Yang pertama, perbuatan itu pasti menyebabkan perbuatan yang terlarang. Kedua, perbuatan itu mungkin menyebabkan perbuatan terlarang. Contohnya begini, mau sampean tuku khamr ya kan? Ya. Sing yang tidak boleh itu kan mabuknya. Tapi kowe nyekel khamr. Nah, ini kan untuk kemudian meminumnya, ini kan prosentasenya lebih tinggi. Berbeda ketika sampean mau beli pisau. Itu kan beda. Pisau ini bisa buat yang lain. Dia bisa untuk melakukan kriminalitas, tapi kan kemungkinan lainnya sangat besar untuk massa, untuk yang lain. Nah, perbuatan bentuk kedua yaitu perbuatan yang mungkin menyebabkan dikerjakan perbuatan terlarang itulah objek satu dari A. Jadi sebetulnya adalah yang kedua. Ini kalau yang pertama ini sebetulnya ini justru sudah sangat kuat, sangat kuat. Nah, objek-objek satu dari A itu lebih kepada poin yang kedua ini. Dalam hal ini ada tiga kemungkinan. Ya, kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan terlarang. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakan perbuatan terlarang. Atau kemungkinannya sama antara dikerjakan perbuatan terlarang atau tidak. Ya. Nah, poin pertama ini disebut zari'ah qawiyah. Jadi kemungkinan melakukan kemaksiatannya itu kuat. Sedangkan nomor 2 dan 3 disebut zari'ah dhaifah. Jadi atau jalan yang lemah karena kemungkinannya masih 50-50 atau kecil. Nah, itu satu zari'ah. Nah, contoh perbuatan satu zari'ah itu seperti tadi ya. Jadi, pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Kayak hal-hal yang mengarah kepada zina. Kemudian itu tadi, itu kalau hal yang larangan. Nah, ya hal yang wajib ya seperti tadi belajar sholat, belajar ilmu pengetahuan dan yang itu satu dari. Selanjutnya syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah syariat yang dibawa para rasul terdahulu. Ya, sebelum diutus Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu ada para utusan, para rasul itu kan ada. Nah, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, maka sebelum Nabi Muhammad itu ada nabi-nabi terdahulu. Bahkan ada kitab suci 4 kitab suci selain Al-Quran. Nah, padahal mereka itu juga punya syariat. Nah, syariat mereka itu bagaimana bagi kita? Apakah berlaku bagi kita atau tidak? Nah, ini pembahasannya syar'u man qablana. Nah, yang menjadi di bawah Rasul terdahulu sebelum diutus Nabi Muhammad, yang menjadi petunjuk bagi umat yang mereka diutus kepada. Jadi seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan sebagainya. Itu mereka punya syariat. Jadi kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Ibrahim,
Kaumnya Nabi Isa itu punya syariat. Nah, syariat kaum terdahulu itu berlaku enggak bagi umat Muhammad? Nah, itu yang dijadikan pembahasan. Pada prinsipnya syariat yang diperintahkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai prinsip yang sama. Ada beberapa titik temunya, mempunyai prinsip yang sama. Seperti seperti tentang akidah. Akidahnya apa? Sama-sama mengesahkan Allah, tauhid, tentang kebaikan yang universal. Jadi sebetulnya dalam banyak hal sama, tapi dalam syariat terperinci tentu berbeda. Dalilnya apa? Ini. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu. Dia telah mensyariatkan bagi kamu agama seperti apa yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentang itu ya. Jadi ada hal-hal yang sama. Kayaknya di antara prinsip yang sama itu ialah berhubungan dengan konsep tentang ketuhanan, hari akhir, qada, janji, ancaman Allah dan sebagainya. Rincian hal-hal tersebut itu sama sebetulnya, pada prinsipnya sama. Nah, yang berbeda apa? Yaitu rinciannya. Jadi detail syariatnya memang ada yang berbeda. Umpama kayak cara bersuci, ya, cara bersuci itu berbeda. Umat-umatnya Nabi Isa itu dikisahkan kalau mereka bajunya kena najis itu harus dipotong. Bajumu lagi tuku kok habis flash sale Shopee ya 12 lah. Besoknya kamu pakai kena tai ayam, harus dipotong, disuwek, diketok. Nah, itu contoh beberapa hal yang berbeda. Jadi syariatnya itu berbeda. Macam-macam syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu yang pertama adalah syariah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang sebelum kita. Tapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya, baik membatalkannya atau menyatakan berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Jadi bentuk pertama adalah syariat yang diperuntukkan bagi orang-orang sebelum kita, tapi Al-Quran dan hadis itu tidak menyinggungnya, tidak memberi keterangan ini berlaku atau tidak. Yang kedua, syariat yang diperuntukkan bagi umat sebelum kita, kemudian dinyatakan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Ya. Yang ketiga, syariah yang berlaku bagi orang-orang sebelum kita, kemudian Al-Quran menerangkannya kepada kita. Jadi memang ada. Jadi yang pertama, syariatnya bagi orang sebelum kita, tapi Al-Quran dan hadis tidak menyinggungnya. Tidak ada keterangan ini berlaku atau tidak. Yang kedua, memang dinyatakan tidak berlaku. Yang ketiga, menerangkannya kepada kita. Jadi kita harus mengikuti. Menerangkan maksudnya harus kita ikuti. Ini bagaimana kita menyikapi ini? Bentuk ketiga, jadi para ulama berbeda pendapat. Bentuk ketiga apa tadi? Hadis, Al-Quran atau hadis menjelaskan untuk kita ikuti. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah bahwa syariah itu berlaku pula bagi Nabi Muhammad. Loh, karena apa? Karena ada keterangan Al-Quran atau hadis yang menyatakan bahwa itu berlaku bagi umat Muhammad. Itu untuk bagian yang ketiga. Kalau bagian yang pertama dan kedua itu jelas, jadi tidak wajib. Ya,
tidak wajib. Tidak wajib kita ikuti. Nah, kalau yang bagian ketiga, bagian pertama itu kan tadi itu kan ya memang tidak ada keterangan. Bagian kedua memang jelas-jelas tidak atau jelas-jelas dilarang atau tidak diterangkan bahwa tidak dibebankan kepada Nabi umat Muhammad. Tapi yang ketiga ini, jadi ini syariatnya berlaku bagi umat terdahulu, tapi juga sekaligus ada keterangan kita disuruh mengikutinya. Nah, itu bagaimana menurut pendapat kita? Ya, itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad. Itu ya. Nah, mengenai bentuk kedua, para ulama tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah. Sedangkan bentuk pertama, terdapat ulama yang menjadikannya sebagai dasar selama tidak bertentangan dengan syariah. Jadi bentuk pertama tadi ya, tidak ada keterangan. Tidak apa-apa, pakai aja. Yang penting tidak ada pertentangan dengan syariat kita. Tapi yang bentuk pertama, yang bentuk kedua karena memang sudah ada jelas ada bentuk larangan, maka tidak menjadikannya sebagai hujjah. Itu syar'u man qablana atau syariat kaum sebelum Nabi Muhammad. Sekarang qaulus sahabi setelah masa Nabi Muhammad atau pendapat para sahabat, mazhabnya para sahabat itu seperti apa? Jadi setelah kita belajar satu dari A, kemudian syar'u man qablana, sekarang qaulus sahabi. Setelah Rasulullah meninggal, terdapat kelompok sahabat yang tergolong ahli dalam beristinbat, menggali hukum, yang berusaha dengan sungguh-sungguh memecahkan persoalan, sehingga kaum muslimin dapat melakukan sesuai dengan fatwa para sahabat ini. Di para sahabat itu akhirnya berijtihad. Kemudian fatwa sahabat ini diriwayatkan oleh tabi'in, dan orang sesudahnya. Nah, problem yang timbul, apakah pendapat sahabat itu dapat dijadikan hujjah atau tidak? Apakah qaulus sahabi ini bisa dijadikan rujukan atas suatu hukum atau tidak? Maka ini pembahasannya adalah qaul as-sahabi. Pertama, para sahabat yang diduga keras bahwa pendapat tersebut sebenarnya berasal dari Rasul karena pikiran kita belum dapat menjangkaunya. Seperti contoh ya, jadi ada kalanya ya pendapat qaulus sahabi itu sebetulnya adalah pendapat dari Rasulullah. Cuma ya, jadi itu hasil dari pemahaman sahabat terhadap pendapat Rasulullah. Cuma kita waktu itu memang belum bisa memahami. Maka itu boleh. Contoh seperti ucapan Sayyidah Aisyah. La yamkusul hamlu fi batni ummihi aktsara min sanataini. Qadra ma yatahawalu zullul ma'zad. Kandungan itu tidak akan lebih dari 2 tahun dalam perut ibunya. Yaitu tidak lebih dari sepanjang bayang-bayang benda yang ditancap. Jadi ini ucapan Sayyidah Aisyah. Tapi ucapan Sayyidah Aisyah ini berdasarkan atas yang difahami Sayyidah Aisyah atas pendapat Nabi. Sebetulnya Kanjeng Nabi sudah memberikan pendapat, cuma memang kita belum bisa paham, akhirnya dibahasakan lagi oleh Sayyidah Aisyah. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak ditolak oleh sahabat lain. Jadi pendapat sahabat yang tidak ditolak oleh sahabat lain. Contohnya apa? Pendapat tentang warisan. Warisan bahwa nenek mendapatkan 1/6. Nah, ini pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Dan para sahabat tidak ada yang menolak pendapat. Oh, berarti ini adalah satu sisi qaulus sahabi, satu sisi ijma. Karena disepakati oleh yang lain. Nah, sedangkan jika pendapat sahabat tidak disetujui oleh sahabat lain, maka tidak dapat dijadikan hujjah.
Jadi tidak jadi menjadi ijma itu dia. Hujjah itu rujukan, ya rujukan. Tidak bisa menjadi hujjah. Untuk menjadi hujjah maka pendapat sahabat itu harus tidak ditolak, harus tidak diingkari oleh sahabat yang lain. Jika pendapat ini diikuti oleh golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Ahmad bin Hambal. Bahkan Ahmad bin Hambal mendahulukan pendapat sahabat ini daripada hadis dhaif. Ini ya. Jadi kalau pendapat sahabat itu tidak ditolak oleh sahabat lain, maka diterima. Ya. Jika pendapat itu tidak disetujui oleh pendapat lain, maka tidak dijadikan hujjah. Tapi menurut Imam Hanafi, Maliki, Ahmad, dan Imam Syafi'i, itu mending menggunakan qaulus sahabi itu kalau sahih daripada menggunakan hadis mursal atau hadis dhaif. Mending menggunakan itu daripada menggunakan hadis dhaif. Atau menurut Asy-Syaukani menganggap bahwa pendapat sahabat itu ya sama pendapat dari para mujtahid. Jadi tidak menjadi hujjah dan tidak harus kita mengikuti. Tapi kalau kita mau merujuknya ya boleh. Artinya seperti pendapatnya para imam mazhab yang lain bahwa daripada mengamalkan hadis dhaif maka mending menggunakan qaulus sahabi. Oke, itu sedikit pemaparan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh buka mic-nya, langsung ngomong, enggak apa-apa. Jadi itu beberapa mashadirul ahkam ya, mashadirul ahkam sumber hukum memang yang terbagi dalam sumber hukum yang diperselisihkan, sumber hukum yang masih diperselisihkan. Jadi ada yang menganggap itu sebagai sumber hukum, ada yang menganggap itu tidak menjadi sumber hukum. Nah, seperti halnya kemarin yang telah kita bahas bahwa sumber hukum yang menjadi kesepakatan ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan ya. Selain itu adalah sumber hukum yang mukhtalaf, termasuk itu tadi ya, syar'u man qablana, kemudian saddu dzari'ah, dan qaulus sahabi. Silakan, ada pertanyaan? Ini ada satu. Izin bertanya, apa artinya belajar hukum asalnya adalah tidak wajib? Karena untuk melakukan hal yang wajib, hukumnya pun berubah menjadi wajib. Maksudnya gimana ini? Karena untuk melakukan hal yang wajib, hukumnya pun berubah menjadi wajib. Tergantung itu tadi ya. Jadi malayatimul wajib billahi fahuwa wajib. Jadi maksudnya begini. Apakah ada kemudian hukum asalnya memang iya, jadi belajar itu kan, atau sampean ikut ada praktikum, ikut training BTA PPI itu kan sebetulnya trainingnya kan tidak wajib. Yang wajib adalah sampean sholat, membaca Fatihah, kemudian memenuhi makhrajnya benar, tajwidnya benar. Itu yang wajib. Nah, karena sampean itu kalau tidak belajar itu kamu tidak bisa, kalau tidak belajar BTA itu kamu tidak bisa membaca Fatihah dengan baik dan benar, maka ayo wajib belajar BTA itu. Maksudnya itu. Loh, kalau belajarnya sendiri itu ya
Mau belajar ikut trainingnya itu ya tidak wajib. Tuh ya, maksudnya begitu. Tergantung tujuannya ya. Kalau tujuannya umpama untuk yang lain, Mama, atau ilmu-ilmu yang bukan ilmu agama, tujuannya Mama pengen jadi programmer. Sampai belajar ilmu programmer kan nggak wajib. Jadi ada hukum aslinya. Itu yang saya paham dari pertanyaannya ya. Sulamiyah. Salah satu macam syar'u man qablana yaitu syariah diperuntukkan kepada umat sebelum kita. Itu contohnya bagaimana, Pak? Ya itu tadi ya. Contoh nih. Syariat sebelum kita yang berlaku bagi kita. Contoh adalah puasa. Puasa itu syariat dari sebelum umat Muhammad. Itu sudah disyariatkan puasa itu. Tapi kemudian puasa itu juga disyariatkan kepada umat Muhammad. Itu contoh syariat yang diperlakukan untuk kaum sebelum Nabi Muhammad dan diteruskan untuk kaum kita. Nah, syariat yang diperuntukkan untuk kaum sebelum Nabi Muhammad dan tidak untuk kita, contohnya itu tadi ya, cara bersuci tadi, kalau sampean umatnya Nabi sebelumnya, itu tadi cara bersucinya itu, kalau bajumu kena kotoran itu dengan cara dipotong, dibuang. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad tidak, bisa dicuci, cara bersucinya bisa dicuci menggunakan air yang suci, mensucikan. Kemudian cukup, ini ada Fairul Azmi. Bentar, ini masuk. Sri Wahyuni, PAIA. Sumber hukum yang diperselisihkan menurut pandangan Bapak, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dalam dunia pendidikan? Misalnya ada yang bertanya tentang satu hukum, sedangkan hukum tersebut masih diperselisihkan untuk menyelesaikan hal tersebut, bagaimana? Ya, ini begini loh ya. Usul fikih itu kita dalam rangka memahami arkeologi. Jadi asal muasalnya, kok ada hukum itu seperti apa? Kok ada hukum sholat itu wajib, syarat rukunnya ini, kemudian ada banyak perbedaan, kemudian ada yang begini, ada yang boleh atau tidak. Nah ini kita belajar usul fikih. Nah kalau sampean dalam konteksnya sebagai pemakai, sebagai mukallaf, orang yang terbebani, orang yang menjalankan syariat, maka kita merujuknya kepada fikih. Nah, merujuknya kepada fikih terus bagaimana ya? Kita merujuknya kepada kitab-kitab fikih, ulama-ulama fikih. Jadi kita dalam rangka memahami kerangka berpikir para ulama fikih itu. Apakah kita boleh berijtihad? Boleh saja, asalkan itu dia, asalkan memenuhi kriterianya, asalkan kita mempunyai kemampuan. Jadi memang sekarang ini sekupnya kita memang dalam rangka belajar, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sampean menguasai ilmunya tinggi kemudian bisa menjadi mujtahid. Nah, kalau pertanyaan tadi kita kemudian bagaimana cara kita menyikapi kalau banyak perbedaan begitu, ya sampean merujuknya kepada ulama fikih saja. Ulama fikih, sampean tentukan pilihan, sampean kalau ulama fikihnya ikuti mazhab siapa? Syafi'i. Ya udah Syafi'i. Kamu kasih tahu, menurut Imam Syafi'i seperti ini dan saya mengikuti pendapat ini. Tidak apa-apa. Atau kalau sampean tahu pendapat ulama lain, ya katakan pendapat ulama lain begini. Tapi saya memilih ini. Begitu boleh. Jadi fikih itu intinya sampean tahu sumbernya, sampean tahu alasannya, kemudian sampean tahu siapa yang kamu ikuti.
itu sebenarnya cukup untuk menjadi pengamal fikih ya, untuk sebagai pelaku ya, sebagai mukallaf itu cukup. Ya. Itu Sri Wahyuni. Kemudian ada Royhan 1 SA. Kesepakatan para sahabat dalam menentukan hukum itu termasuk ke dalam sumber hukum apa? Kredit. Mbak boleh Tadi ya, kesepakatan para sahabat dalam menentukan hukum. Ya. Itu jadi ada qaulus sahabi, tadi ya. Qaulus sahabi itu atau pendapat para sahabat itu ada kalanya memang pendapat itu tidak ditentang oleh para sahabat lain. Qaulus sahabi itu ada yang tidak ditentang atau tidak ditolak oleh sahabat yang lain. Kalau ada qaulus sahabi yang seperti itu, maka itu sama dengan ijma. Ya, sama dengan ijma. Jadi satu sisi itu qaulus sahabi, tapi di sisi lain juga ijma. Tapi ada juga qaulus sahabi yang bertentangan, jadi ada bertentangan dengan pendapat yang lain. Para sahabat itu ya orang terus kemudian semuanya sepakat, itu enggak, ada yang kemudian tidak sepakat. Nah, ini yang kemudian ada perbedaan. Ada yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa, mending mengambil qaulus sahabi daripada mengamalkan hadis dhaif. Karena kalau qaulus sahabi kan jelas pendapatnya siapa, pendapatnya Ibnu Abbas, meskipun umpama Abu Bakar tidak sepakat, tidak apa-apa, jelas Ibnu Abbas jelas beliau umpama dari sisi rawinya adalah thiqah. Daripada sampean harus mengamalkan hadis dhaif, tapi ada hadis dhaif seperti itu, tapi itu kan dhaif. Jadi seperti itu ya. Jadi di sisi lain adalah ijma, tapi sekalian di sisi lain juga menjadi qaulus sahabi. Oke, satu lagi pertanyaan kalau ada. Sebelum dilanjutkan, teman-teman diskusi di WA group masing-masing. Jadi ini adalah tema yang kemungkinan memang tidak ada di silabusnya ya, karena jadi tidak ada qaulus sahabi dan syar'u man qablana itu tidak. Kalau satu dari kayaknya di samping yang lainnya, yang sampean kan sudah belajar, ada istishab, ada uruf, ada apa tadi, istihsan dan lain. Oke, cukup? Cukup ya? Oke, dicukupkan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan karena selama kuliah saya sering klarifikasinya sering malam ya, bahkan kadang lupa. Tapi semoga saja tetap bisa bermanfaat bagi teman-teman secara maksimal. Intinya yang jelas nanti dibuat presensinya adalah pakai itu tadi ya, feedback. Nanti untuk yang menutup presensinya nanti saya. Jadi setelah sampai diskusi selesai, nanti tidak apa-apa, biarkan. Setelah diskusi selesai, nanti setelah itu langsung ngirim feedback. Nanti sebelum saya selesai klarifikasi, berarti masih bisa ngirim feedback. Kalau setelah selesai saya klarifikasi, berarti nanti setelah itu saya tutup. Jadi nggak bisa ngasih feedback lagi, nggak bisa presensi lagi. Gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.